meneruskan untuk materi berikutnya. Terima kasih Teh Dewi. Love you so much. Nanti kita akan komunikasi lebih lanjut ya. Jadi menjadi perantara kebaikan-kebaikan. Teman-teman yang ingin bekerja sama dengan UMC, silahkan langsung menghubungi nomor yang tertera di flyer atau bisa japri ke saya. Ya, oke ya. Jadi kita akan luaskan syiar ini, kita akan berikan kebaikan-kebaikan kepada banyak orang dan kita perantaranya. Luar biasa, sedekah dan eh, segalanya dari teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Kita akan coba melakukan transisi ya setelah penutupan. Kita akan coba panggil narasumber kita, Teh Cucu. Bunda, saya izin pamit ya Bunda ya. Ya, silakan Terima Teh kasih Dewi. semuanya. Hatur nuhun. Ya, Bu Eva, Terima kasih, Dadah. Bundeka. Terima Nuhun, kasih. Teh Dewi. Salam Assalamualaikum. kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman UMC. Baik, di depan kita sudah ada narasumber yang akan menutup rangkaian dari 8 materi yang sudah kita lakukan ya teman-teman. Tetapi saya ingin, apa teman-teman masih semangat? Ayo, coba saya akan unmute. Teman-teman, kita akan coba nyanyi. Kalau kau suka hati tepuk tangan ya, yang geraknya lebih semangat gitu ya, Bu Eva. Silakan pilih 2 orang yang gerakannya lebih semangat atau ada yang mau memimpin. Di sini ada teman-teman dari PDA ya, ada teman-teman dari IGABA juga yang mau memimpin boleh. Ada 2 buku untuk teman-teman di sesi sebelum Teh Cucu menyampaikan materi. Oke, dibuka semuanya. Kameranya dibuka semuanya. Bu Eva, silakan dilihat. Mungkin spotlightnya di off-kan dulu ya. Spotlightnya di off-kan dulu. Oke, saya juga. Ya, oke. Kita akan mulai. Kalau kau Baik-baik. suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Teruskan. Banyak sekali Kalau kau perbandingan senang seperti sekarang. hati dan Ya, memang suka hati, suka hati. Sekali lagi. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Tepuk tangan. Suka hati Kalau kau suka hati tepuk kita tangan. lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Suka hati Oke. tepuk tangan. Oke. Silakan Bu Eva langsung memilih 2 orang yang tepuk tangan. Tadi ada yang tepuk tangan, ada yang hore. Gak apa-apa ya, teman-teman kita bervariasi karena sedang ada di online. Tapi kita ingin memastikan semangat teman-teman tetap membara. Teh Cucu kita akan ketemu lagi. Oke, teman-teman, dalam 1,5 jam ke depan kita akan mendengarkan paparan materi dari Teh Cucu Sophia. Ada yang tahu nama lengkapnya, nama lengkap, gelarnya, dan jabatannya. Satu lagi, tuliskan nama lengkap plus jabatan beliau, kemudian gelarnya, dan kira-kira usianya berapa. Satu buku untuk teman-teman yang benar. Ayo, ditunggu, chat. Nama lengkapnya, berarti kan bisa dilihat di flyer. Jabatannya di flyer. Plus satu lagi, usianya berapa kira-kira. Ayo. Silakan satu buku untuk teman-teman yang tepat bisa menuliskan di chat Zoom. Atau tuliskan atau guys namanya, gelarnya, jabatannya jadi satu. Jangan usianya aja. Oke, Teh Cucu langsung kita lihat ya. Teman-teman silakan satu buku. Bukunya bagus banget ya. Tadi udah saya sampaikan kepada teman-teman. Buku-buku ada di sebelah saya ini. Silakan nanti langsung dikirim. Mana, 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 mana. 45 doang. Namanya siapa? Oke, kita akan lihat ya apakah ada yang betul. Kalau tidak kita stop dan gugur. Bu Wiwi sudah Usianya tua sekali saya. Jadi ini motivasi untuk ini ya, untuk bisa berhias-hias. Oke, teman-teman, di angka Betul, Bun. 40 lah. Ada yang betul, Teh, Tidak. atau ketuaan? Belum, Bunda. Atuh, narasumber 46. kita itu masih
masih ini masih unyu-unyu ya. Aduh, 54. Oke. Ya, teman-teman, jadi lihat 31. Belum, belum, tiga belum. 40. belum. Oke ya, kita coba akan stop hitungan ke 38. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 5 lagi nih satu buku lost. 6, Bentar, 7, bentar. 8, 9, 9,5. Nggak ada, belum ada teh. Oke, close ya, kita di 10, belum ada. Atuh, teh usianya berapa? 41, Bun. 41. Oke ya, teman-teman, usia beliau 41, jadi sudah terjawab dan tidak ada buku yang diberikan untuk yang usia-usia. Memang ini Ada, sangat Bunda, sensitif. ada. Di Ah, chat ada tadi yang 41, siapa? cuman nggak pakai nama sama gelar, Nggak hanya mau, usianya. nggak mau, maunya pakai nama, gelar dan jabatan. Oke, teman-teman, kita akan mulai ya materi berikutnya. Teh Cucu sekali lagi sekitar 1,5 jam ke depan. Silakan memberikan Ya, baik. banyak ilmu kepada teman-teman yang memang sangat menunggu materi ini. Dipersilakan sayang. Ya, baik. Terima kasih, Bunda. Mohon izin ya, saya share dulu. Ya, sambil menunggu Teh Cucu share screen, teman-teman akan ada 5 buku lagi untuk peserta di saat materi Teh Cucu tayang. Bu Eva, kita akan menulis-nulis siapakah nantinya akan mendapatkan buku ya. Yang pasti yang aktif ya. Silakan Teh Cucu. Ya, mohon izin ya, Bun, untuk share. Oke, sudah terlihat. Sedang. Oke, tinggal di spotlight aja Teh. Digedein. Ini sudah besar, Bun. Oke, ini di kanannya itu diklik dulu yang gede. Biar bisa. Oke, bisa langsung gak apa-apa Teh, bisa. Kalau misalnya Nggak apa-apa mau ya. ditayangkan ya silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masih di-unmute ya kayaknya ya. Jadi belum. Ya, Ya, oke, baik. Bunda-bunda, apa kabar semuanya? Halo. mau di unmute Teh? Oh, boleh ini dulu, Bun. Apa namanya tuh? Ya, Teteh silakan di unmute. Saya sudah unmute semuanya. Oh, Baik. ini ya. Oke, baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Alhamdulillah bunda-bunda? luar biasa. Alhamdulillah. Biasa Udah bilang huruf PAUD. Ini apa ya? Saya lihat belum? Alhamdulillah. Sehat walafiat ya. Kalau Baik, bunda-bunda, Bunda. tadi yang lihat belum, Bun? Kalau untuk guru PAUD itu kan termasuk TK, RA, kelompok balik semuanya guru PAUD ya. Kalau saya panggil guru TK aja kan semuanya tidak tercover ya. Jadi kalau saya bilang guru PAUD, bilangnya apa ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar biasa. Luar Yes, biasa. yes, yes, luar gitu ya. biasa. Bisa? Tetap semangat. Kalau saya panggil guru PAUD, Alhamdulillah, luar biasa. Yes, yes, yes. Yes. Oke, saya coba ya. Guru PAUD. Alhamdulillah, luar biasa. Yes, yes, Yes. Oke, baik. Bunda-bunda, ya. Ininya udah ini ya, udah hilang lagi. Sebentar, saya share lagi kembali ya. Baik, bunda-bunda. Saya ingin menyampaikan beberapa ini ya, apa pelaksanaan pembelajaran ya sebetulnya yang sudah
terlaksana ya di TK Lab School UMC. Dan di sini mungkin saya akan sharing ya bersama bunda-bunda semuanya terkait dengan penyiapan media pembelajaran. Waktu saya 1,5 jam, mungkin kalau saya itu karena suka ngomong gitu kan ya, kalau misalkan tinggal berapa menit lagi mohon diingatkan Bunda ya, Bunda Siap, Nurul, karena siap. suka lupa dengan Ya, waktu ya. ya, ya. Teh Sikat Cucu, saya begitu. izin akan mute all dulu semuanya ya. Teteh nanti mute kembali biar Oh, baik. kondusif. Ya, Ya, silakan Teh di mute, di unmute kembali. oke, baik. Oke, Bunda-bunda, saya ingin ini dulu, sharing dulu dengan bunda-bunda ya. Mungkin bunda-bunda di sini ya sudah familiar ya mungkin dengan media Lutzpad, kemudian media-media yang ada di alam. Karena kan yang sebelumnya juga sudah beberapa narasumber ya. Mungkin di sini juga sudah ada masukan-masukan ya yang nanti bisa bunda-bunda ambil ya untuk pelaksanaan di lapangan ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan menyiapkan media pembelajaran ramah anak. Kenapa sih harus ramah? Ya, pertama ya anak-anak usia dini itu memang cenderung mereka belum tahu ini bahaya, ini tidak. Ya, dan kita sebagai guru harus lebih berhati-hati ya ketika kita menyiapkan beberapa media. Belum tentu media yang kita siapkan itu bisa aman untuk anak ya. Karena pertama, ketika kita menyiapkan media harus terjaga kebersihannya. Walaupun media tersebut itu diambil dari lingkungan sekitar ya. Nah, saya ingin tahu dulu sih apa sih yang dimaksud dengan media ya. Nah, media di sini ya ada beberapa media yang bisa kita gunakan ya. Tentunya di sini bukan hanya media yang harus dibeli oleh teman-teman ya untuk menyiapkan media yang ramah ya. Ramah itu kan ramah di kantong ya, kemudian ramah untuk keamanannya ya, untuk anak di sekolah ya. Nah, ibu-ibu di sini bukan berarti media yang harus dibeli saja yang ramah untuk anak. Kan Bu harus lebih ini presisi gitu kan ya. Kemudian ujung-ujungnya tidak boleh runcing, tidak seperti itu juga ya. Tetapi kita juga bisa menyiapkan media-media yang ada di alam yang ramah tentunya untuk anak. Seperti contohnya, misalkan kita mau mengambil media gitu kan ya, untuk anak usia berapa tahun dulu. Karena di sini juga ketika ibu menyiapkan media untuk anak usia dini, dilihat juga karakteristik usianya berapa tahun. Karena beberapa anak usia dini ya identiknya mereka kalau di bawah 2 tahun masih masa oral sehingga ada beberapa media yang memang tidak boleh gitu kan ya disiapkan yang terlalu kecil untuk anak usia dini ya ketika misalkan kita menyiapkan beberapa biji-bijian gitu kan ya Bu bagaimana dengan biji kacang hijau gitu kan kacang hijau ketika masuk ke mulut itu masih aman tetapi ada beberapa media yang mungkin di sini tidak bisa disiapkan untuk anak usia dini di bawah usia 2 tahun karena masih oral ya. Nah, seperti apa? Seperti kelereng ya, kemudian batu ya, batu-batu yang kecil ya. Nah, kalau bisa batunya agak besar ketika dimasukkan dia tidak bisa ditelan langsung gitu. Ya, karena mereka semuanya itu masih masa oral. Jadi pengetahuan mereka itu harus melalui mulut dulu, baru dia akan apa namanya puas gitu ya sehingga ketika kita melihat gitu kan ya beberapa karakteristik yang ada di anak usia dini ini kita harus tahu usia berapa tahun dulu yang nanti kita akan berikan media ini ya. Nah, media-media ini sebetulnya untuk membantu ya tercapainya pembelajaran yang lebih optimal untuk anak usia dini. Nah, kita lihat di sini, tidak media pembelajaran untuk anak. Kalau memang butuh media gitu kan ya, berarti apakah memang segitu pentingnya atau tanpa media juga bisa gitu kan ya? Ah, gampang kok kalau misalkan kita mau mengajarkan literasi, numerasi tanpa media gitu kan ya untuk anak-anak usia dini. Kalau saya sih udah puluhan tahun misal mengajarnya ya. Nah, seperti itu apakah memang sepenting itu untuk anak usia dini media? Mungkin di sini ada yang bisa ini ya. Kalau saya itu sukanya apa namanya tuh ya?
eh stop muka terus ada yang apa namanya tuh interaktif begitu ya. Apakah penting Bu media di pembelajaran anak usia dini? Karena ada beberapa guru yang mengatakan bahwa nggak usah terlalu banyak media gitu kan ya, cukup dengan LK juga cukup untuk anak-anak, atau buku bahkan cukup dengan buku gitu kan ya, tinggal nulis aja gitu, tinggal nebelin titik-titik seperti itu. Apakah begitu? Apakah memang media ini berperan penting untuk perkembangan anak dan untuk kreativitas anak? Bisa angkat ini tangannya, barangkali nanti kita bisa sharing di sini. Silahkan. Ya, silakan teman-teman, silakan raise hand untuk menjawab yang disampaikan oleh Teh Cucu. Sekali lagi kita akan siapkan 5 buku ya. Nanti kita random siapa yang Oke, ini ada yang aktif. satu. Ya, silakan untuk raise hand tapi on cam. Oke, on cam dulu Ini akan kita unmute. Bu Erich ya, Bu Ercis, Ercis Erci, ya, Teh Bu Erci Ercis. mau Iya. menjawab. Oke, silakan sayang. Ya, Assalamualaikum Bunda. Sebetulnya Waalaikumsalam. Gimana eh, Bu Erci? Menurut Bu Erci? menurut saya untuk pendidikan anak usia dini itu tidak harus selalu menebalkan titik-titik, tidak harus memakai buku, tapi dengan Mm-mm. benda-benda sekitar, misalnya tutup botol bekas ataupun dengan pasir ya, kita bisa mengajarkan anak untuk mengenalkan huruf dan angka gitu Bunda. Mm-mm. Kalau untuk buku misalnya menebalkan dan itu anak akan boring gitu, jenuh dan bosan, cepat bosan gitu. Jadi untuk mengantisipasi untuk apa namanya pembelajaran anak supaya anak itu dengan sendirinya pasti anak itu akan bisa menuliskan huruf ataupun menuliskan angka dengan permainan-permainan dengan benda-benda bekas tersebut. Gitu. Oke, terima kasih. Boleh Bunda Nurul satu lagi setelah Bu Erci? Silakan sayang. Oke, yang Oke. berkenan untuk bicara on cam. Ini Bu Nurmaningsih ya, dari mana? Silakan. Ibu, sudah saya unmute. Ya, terima kasih Ibu. Saya Bu Nunaningsih dari Brebes. Eh, seberapa Iya, penting baik. seberapa penting sih media pembelajaran terkait dengan anak usia dini? Anak usia dini itu berpikirnya konkret. Jadi ketika kita menggunakan media, mereka akan lebih banyak menyerap apa yang kita berikan kepada mereka dan mereka real melakukan kegiatan dengan media-media yang kita sediakan. Sehingga itu yang Mm-mm. membedakan antara anak usia dini dengan anak-anak yang di atasnya. Jadi memang media itu sangat diperlukan sekali ketika kita memberikan pembelajaran kepada anak usia dini. Gitu, Bu. Oke, terima kasih. Ya, betul sekali. Untuk menguatkan konsep ya kawan-kawan di sini. Kenapa harus butuh media? Karena anak usia dini itu masih dalam tahap pra-operasional konkret. Ya, sehingga di sini butuh media untuk menguatkan konsep yang dibangun oleh anak. Ya, contoh ya, karena ketika misalkan kita drilling gitu kan ya, untuk apa pengenalan gitu, pengenalan pengenalan benda, misalkan daun aja daun. Coba digambar aja, ditebalkan titik-titiknya aja. Tetapi anak-anak di sini itu butuh konsep, pemahaman, bukan hanya sekedar tahu. Kalau di dalam apa namanya tuh Bloom gitu kan ya itu masih ada di kategori C1 untuk mengetahui doang. Tetapi di sini bukan hanya untuk mengetahui, tapi dia butuh pemahaman, konsepnya yang dia butuhkan. Daun itu seperti apa? Rasanya seperti apa? Warnanya seperti apa? Bentuknya ada berapa? Ada berbagai macam ya daun itu bagaimana pertumbuhannya. Itulah yang konsep-konsep dibangun oleh anak. Maka dari itu penting di sini menggunakan media. Ya, ketika si anak di sini kita berikan media, maka kreativitas berpikir si anak itu akan tumbuh. Ya, bagaimana ketika misalkan di dalam kelas gitu kan ya, ketika kita mau menyusun gitu kan ya konsepnya untuk pembelajaran dengan tema apa namanya tuh tanaman, apakah harus tanaman melulu gitu kan ya yang disediakan? Oh tidak,
Karena di situ pembangunan konsep. Ketika misalkan di awal kita butuhkan media untuk menerangkan gitu kan ya. Media apa yang nanti akan menguatkan si anak terhadap kemampuan mengenal konsep tentang tanaman. Oh, berarti kita butuh untuk videonya, butuh untuk tanamannya, butuh untuk gambarnya. Kemudian ada beberapa benda yang nanti kita akan sediakan seperti batu, seperti kelereng, seperti keran ya, kemudian ada tutup botol dan sebagainya. Itu konsep yang dibangunnya seperti apa? Oh, dia akan menggabungkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru di analisa saintifik, itu nanti dia akan mencoba gitu kan ya. Oh, daun tuh yang saya lihat di video seperti ini, di kenyataan seperti ini. Saya akan membuat tiruan daun dari botol aqua bekas ini, atau dengan batu-batu ini, atau dengan cangkang telur ini, atau dengan bekas kerang ini. Sehingga konsep yang dibangun itu penting untuk anak dengan adanya media. Critical thinking si anak atau higher order thinking si anak itu akan muncul dengan konsep-konsep yang nanti dibangun oleh si anak digabungkan dengan media yang dia lihat. Begitu. Terima kasih Bunda Nurnaningsi. Kita lanjut ya. Nah, di sini kita akan melihat karakteristik media pembelajaran yang ramah dengan anak. Yang pertama, harus interaktif dan memancing partisipasi anak. Nah, di sini bukan hanya sekedar kita menaruh media aja di dalam kelas, tidak. Tetapi di situ ketika si anak itu melihat media, ahanya muncul. Aha, banyak sekali ini mainannya di sini. Ah, aku mau buat sesuatu. Makanya itu kan muncul, itu ada di higher order thinking skill-nya. Ketika dia melihat media, maka interaktif dan memancing partisipasi si anak ini sudah muncul karena adanya media-media yang menarik yang disusun oleh guru. Ya, kemudian visual dan audio yang menarik. Ya, nah, ketika kita menyiapkan media yang ramah anak, tentunya si ibu guru harus membersihkan media itu, menatanya dengan menarik, sehingga tidak berantakan ketika si anak melihat media aja. Kalau kita tidak susun dengan rapi, apalagi medianya kotor, berdebu, anak tidak akan tertarik seperti itu. Kemudian sederhana dan mudah diakses. Ya, ketika misalkan kita ya mengambil tutup botol, ya tutup botol itu sederhana sebetulnya ya, dan mudah diakses oleh anak, mudah dibentuk, mudah diapakan saja, batu, kemudian ranting, daun-daun kering, juga itu bisa dijadikan beberapa macam ya mainan oleh si anak. Ya, karena tadi ya mudah dipergunakan, mudah diaksesnya. Kemudian aman dan ramah tentunya di sini ya. Kalau misalkan ibu menyediakan misalkan ranting, ranting itu kan ada ranting yang ada bulunya atau ada apa namanya tuh durinya. Sehingga ya ketika ibu guru menyiapkan ranting pun harus pilih-pilih. Jangan asal ranting main taruh, tidak. Tetapi di situ juga harus disiapkan ya oleh guru. Rantingnya dibersihkan dulu, rantingnya jangan asal ranting main taruh aja, nggak begitu ya. Kemudian ranting yang sudah lapuk gitu kan ya, nggak boleh ya ranting yang sudah lapuk kemudian kita ambil kemudian kita jadikan itu untuk media, tidak. Tetapi di situ juga harus berhati-hati ya. Oh, rantingnya yang ranting seperti apa yang nanti kita bisa ambil. Rantingnya harus masih kokoh ya, masih kuat. Kemudian ujung-ujung si ranting ini tidak boleh berduri, tidak boleh juga apa menyakiti. Kalau misalkan ada ranting tersebut itu misalkan ada yang tonjolannya apa mudah menusuk, nah itu kita harus bersihkan dulu, harus kita gunting, harus kita rapihkan, kalau bisa disolasi di apa bukan disolasi ya, solasi juga sebetulnya bisa gitu kan ya. Tapi nanti kita pakai hamplas tuh, pakai hamplas supaya nanti lebih aman. Kemudian daun ya, ada daun yang teksturnya itu keras dan itu menyakitkan ya. Nah, itu juga kita harus berhati-hati juga memilih daun-daunnya. Ini memang harus dipersiapkan gitu kan ya oleh guru supaya media tersebut itu ramah dan aman untuk anak ya. Kemudian kalau ibu gunakan juga misalkan tusuk sate, Bu. Siapa yang di sini pernah menggunakan tusuk sate? Boleh dicat saya gitu ya. Karena kan di sini kan biar apa efektif katanya di apa di nonaktifkan dulu ininya apa namanya tuh
speakernya. Nah, tusuk sate itu kan runcing ya Bu ya, dan itu kan membahayakan untuk anak. Nah, sehingga ya kalau ibu guru ingin gitu kan ya media tersebut itu aman dan ramah untuk anak, berarti kita harus siapkan apa Bu? Gunting untuk menggunting dulu bagian-bagian yang runcing tadi ya. Dibuang bagian yang runcingnya. Tusuk gigi sama Bu, tusuk gigi juga. Tusuk gigi penggunaannya kalau untuk menusuk gitu kan ya. Di situ nanti harus ada SOP ketika kegiatan pembelajaran. Nah, cara penggunaannya dan itu memang harus betul-betul diawasi. Namanya anak-anak itu pulpen saja bisa berbahaya untuk anak. Oleh karena itu, ketika kita menyiapkan media gitu kan ya, kita juga harus tahu ya, oh ini bahaya, ini tidak ya. Seperti misalkan ibu mau menggunakan botol aqua bekas ya. Nah, botol aqua bekas itu harus betul-betul kering ya. Nanti kalau ibu ambil gitu kan ya dari anak-anak gitu kan ya atau misalkan botol susu itu harus betul-betul dicuci dulu. Cuci ya, kemudian nanti keringkan. Dan namanya kalau misalnya Bu, nanti kita tugaskan anak untuk mencuci. Oke, tugaskan anak mencuci. Tetapi ketika misalkan si anak itu mencuci langsung dipakai, itu kurang kebersihannya. Maka guru harus betul-betul menyiapkan media tersebut itu betul-betul bersih. Cuci kembali oleh gurunya, baru nanti dikeringkan. Setelah kering baru bisa digunakan. Tutup botol, kemudian aqua bekas, ya, kerdus bekas susu, ya bekas Yakult dan sebagainya, itu semua harus dicuci dulu. Bu, apakah batu kerikil juga perlu? Perlu dicuci dulu, Bu. Karena di situ kan ada kotoran-kotorannya. Karena mereka itu kan mau menggunakannya dengan sentuhan, dengan touch-nya ya. Kemudian nanti dia akan uel-uel gitu kan ya oleh anak gitu kan ya. Supaya nanti juga tidak kotor gitu kan ya. Mudah untuk dibersihkan, mudah untuk digunakan. Itu kita harus betul-betul pahami dulu ya. Media yang nanti kita harus gunakan itu supaya aman untuk anak ya. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis media pembelajaran yang ramah anak yang kita bisa gunakan. Sebetulnya ibu guru juga di sini rata-rata sudah menggunakannya. Yang pertama adalah alat peraga yang fisik, kemudian eh, media yang dari alam, kemudian juga media yang akan dibuat oleh anak. Nah, ya ini yang nanti ibu guru harus pahami ya. Kemudian media digital juga ya. Nah, untuk persyaratan alat peraga fisik kadang ya saya lihat ada beberapa sekolah yang menyiapkan gitu kan ya untuk alat peraga fisik yang ternyata gitu kan ya sudah berkarat ya, mudah lapuk ya. Kemudian ketika si anak itu bermain ya posisi mohon maaf nih posisi untuk antara jarak ayunan dengan jarak misalkan dengan roda putar itu terlalu berdekatan. Itu bahaya. Dan kebetulan ya sekolah kami itu memang udah standarisasi dari kementerian gitu kan ya. Nah, itu memang sudah disetting ya, memang luas gitu kan ya. Ini sudah dapat juga SK salah satu sekolah ramah anak di Cirebon ya. Bukan salah satu sih, hanya satu, baru satu ya. Sekolah ramah anak di Cirebon yaitu TK Lab School UMC. Dan di sini nanti bunda-bunda bisa melihat bagaimana jarak antara mainan untuk fisik satu dengan yang fisik yang lainnya itu tidak berdempetan. Sehingga si anak ini mau loncat sana, loncat sini, ayun sana, ayun sini, jungkit sana, jungkit sini, mereka tidak akan berbahaya. Ya, dan memang di bawahnya juga kenapa kami menggunakan rumput sintetis supaya si anak itu ketika merosot gitu kan ya, dia tidak akan luka ya. Jadi betul-betul di sini juga harus kita lihat keamanannya ya, memiliki keamanan yang tinggi, kemudian tahan cuaca. Ada beberapa alat-alat fisik ya Bun ya, yang tidak ramah anak gitu kan ya. Ini yang berbahaya. Nah, di sini ya ada beberapa media yang digunakan untuk perosotan ataupun untuk roda putar ya itu yang mudah berkarat sehingga ketika dijemur ya dikena jemur kena air hujan itu mereka mudah keropos. Nah, kalau bisa ibu mencari gitu kan ya alat-alat untuk
mainan outdoor gitu kan ya, itu yang tahan cuaca ya, sehingga dia ketika kejemur kemudian kena hujan itu nggak mudah keropos. Nah, itu memang agak mahal harganya, tetapi memang di situ kuat ya. Jangan sampai dia sudah berapa tahun gitu udah nggak bisa digunakan. Banyak sekali sekolah-sekolah yang menggunakan eh, media outdoor gitu kan ya, yang hanya beberapa tahun sudah rusak karena tadi ya tidak diperhatikan ya untuk kekuatan dari media tersebut ya. Nah, harus tahan lama berapa tahun kemudian itu masih bisa digunakan. Kemudian desainnya ergonomis dan sesuai usia. Jangan terlalu berlibat gitu ya untuk model-modelnya. Kalau untuk outdoor gitu kan ya, bisa digunakan dan mudah diakses gitu. Sehingga si anak ini mau gelantungan, mau ayunan, itu tidak berbahaya. Dan mudah si anak ini tanpa harus dipekanin gitu untuk memainkan outdoor ini ya. Oke, lanjut. Kemudian dapat mengembangkan tentunya ya untuk motorik kasar di sini ya, kemudian aman dan mudah dalam pengawasan ya, sehingga kita mengawasinya juga tidak sulit karena tadi posisi gitu kan ya, menentukan keamanan ya untuk safety anak di sekolah. Kalau posisinya terlalu dekat, terlalu mepet, sehingga di situ tidak akan aman ya, bahaya untuk anak ya. Warna desainnya juga harus menarik di sini. Biasanya mengambil warna-warna yang terang ya, tidak warna-warna yang soft supaya tadi menarik untuk anak. Karena anak-anak itu yang senangnya yang ngejreng-ngejreng gitu ya. Kemudian ramah lingkungan dari segi catnya ya. Cat itu juga harus betul-betul safety untuk anak usia dini karena ada beberapa cat yang berbahaya ketika nanti anak itu pegang gitu kan ya. Kadang anak-anak itu suka apa namanya tuh masukin gitu kan ya si alat itu tuh kadang begini aja gitu kan ya dia masuk ke mulut tuh si apa si alat mainan tersebut itu ya, namanya juga anak-anak yang tadi ya selalu explore apa aja gitu kan ya, pengen tahu ya, sehingga di sini juga untuk pewarnaan juga harus kita lihat apakah dia menggunakan cat yang berbahaya atau tidak. Memang kalau untuk skala apa namanya tuh keamanan dari kementerian harus menggunakan cat yang aman gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan yang tidak aman? Berarti kan harus ada SOP, anaknya itu kalau misalkan habis memegang gitu kan harus bermain gitu kan ya, harus segera cuci tangan dan tidak boleh memasukkan gitu kan ya alat-alat yang ada di luar di outdoor ataupun di indoor yang menggunakan bahan berbahaya masuk ke dalam mulut langsung. Kalau anak kan ada-ada aja gitu kan ya, begini aja ntar mulutnya begini, ntar jilat-jilat gitu ya, anak-anak namanya juga. Kemudian untuk persyaratan media berbasis alam yang ramah anak, contohnya tadi yang sudah saya berikan ya, di situ harus lihat dari segi keamanan dan kebersihan si anak ya, harus dicuci dulu. Ukuran yang terlalu kecil untuk anak di bawah usia 2 tahun itu dilarang, tidak boleh. Sedangkan kalau misalkan kita mau apa namanya tuh meronce gitu kan ya, meronce ataupun nanti si anak itu mau memasukkan benang gitu kan ya. Benangnya itu kan susah, Bu, ya. Nah, kita harus ujungnya itu dikasih solasi ya supaya nanti si anak itu mudah kayak jarumnya gitu. Jangan dikasih jarum juga gitu kan ya. Jangan dikasih jarum, nanti kita bisa akalin si benang itu dikasih solasi ujungnya supaya nanti si anak itu mudah untuk memasukkannya ya. Kemudian disesuaikan dengan usia tentunya ya. Tadi kalau misalkan usia semakin besar, maka si media ini juga bisa untuk yang kecil-kecil. Semakin muda ya, misalkan kayak bola gitu kan ya. Bola kalau untuk anak usia di 2 tahun ke bawah, nggak boleh bolanya itu yang terlalu kecil karena bisa masuk ke dalam mulut. Semakin kecil bolanya itu justru semakin harus besar ya, dan harus lebih enteng ya, tidak boleh berat. Balok bagaimana, Bu? Balok semakin muda usia, belilah balok yang tidak mudah untuk dilempar. Karena kenapa? Anak usia di bawah tahun itu masih suka melempar ya. Sehingga di sini harus diperhatikan, harus betul-betul safety-nya di apa di
amati ya, untuk anak usia di bawah 2 tahun itu untuk bola harus lebih besar ya, mainan juga harus lebih besar ya, kemudian gambar juga harus lebih besar. Semakin nanti naik usianya, nanti ada diperkecil karena untuk konsentrasinya dia juga akan bertambah ketika mainan tersebut itu akan ada apa namanya tuh spek yang kecilnya begitu ya. Untuk puzzle juga sama, puzzle semakin muda puzzle-nya itu kepingannya itu harus semakin sedikit. Semakin usianya bertambah, maka kepingan puzzle pun harus bertambah. Jangan sampai medianya puzzle-nya anaknya usianya tetap gitu kan ya, di usia 5 tahun mainannya tetap. Usianya 6 tahun mainannya tetap. Usia 6 tahun mainannya tetap. Tidak begitu. Tetapi melihat dari segi usia, perkembangan usia, kesesuaian usia ya. Kayak misalkan sedotan juga. Sedotan nggak boleh dipotong-potong terlalu kecil untuk usia di bawah 2 tahun ya. Karena di kami juga ada sekolah rem tumbuh kembangnya untuk anak-anak usia di bawah 4 tahun, 3, 2, 1 tahun ya di kami itu. Jadi memang medianya juga media yang besar gitu supaya mereka itu tidak kesulitan untuk mengaksesnya ya. Untuk alamnya juga yang kira-kira yang aman, tidak main ambil aja bahan alamnya, tetapi kita juga nanti lebih diperhitungkan yang gede gitu ya. Kemudian di sini juga harus diperhitungkan ya untuk mengasah kreativitas dan eksplorasi ya. Nah, makanya harus disiapkan ya bahan-bahan alam ini yang beraneka ragam ya. Kemudian mudah ditemukan ya. Di mana ada kerang berarti kan adanya di laut ya. Kalau misalkan ibunya di pegunungan nggak usah maksain. Bu, tapi saya mau kalau misalkan saya main ke laut dan saya temukan boleh ya. Tapi kalau misalkan ibu tidak, jangan memaksakan ya. Jadi, harus beli dong. Enggak juga gitu. Yang ada di alam apa? Kalau misalkan ibu di pegunungan, berarti ibu bisa gunakan ranting, ya, daun, kemudian kayu-kayu yang sudah tidak digunakan, tetapi kembali lagi tadi ya, untuk safety keamanannya harus betul-betul dibersihkan ya. Kemudian di sini juga mudah dibuat dan diolah oleh anak ya. Jadi nanti kalau misalkan si anak ini mau menirukan gitu kan ya huruf gitu kan ya, memegangnya juga mudah ya, mudah dibentuknya ya. Sehingga di sini akses untuk kegiatan anak itu mudah dengan media yang disediakan oleh sekolah ya. Nah, di sini juga untuk apa? Ya, persyaratannya harus meningkatkan kesadaran akan alam. Sehingga di situ si anak itu tahu, oh ternyata batu itu bisa digunakan untuk kegiatan bermain. Oh, ternyata ini tuh adalah bunga, ini bunga kayu apa lupa saya ya. Itu kan suka jatuh-jatuh ya Bu ya. Dan ini ternyata tahan lama dan ini bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran di sekolah. Ini adalah daun yang sudah kering, ini juga bisa digunakan Bu untuk macam-macam kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, selanjutnya adalah media digital. Nah, media digital ini yang harus kita apa namanya tuh pahamkan ya. Nah, media digital itu bukan berarti kita menggunakan media digital itu eh, terlalu sering, tidak juga ya. Tetapi di sini juga harus digunakan seoptimal mungkin ya. Kalau misalkan kita di awal gitu kan ya gunakannya, oke di awal di pembukaan itu hanya sekedar untuk apa namanya tuh memberikan wawasan kepada anak ya terkait dengan tema yang nanti kita akan bahas di situ ya. Kemudian kita kalau misalkan gunakan gitu kan ya gadget ya. Kadang kan di sekolah juga ada yang menggunakan gadget, ada juga yang menggunakan akses apa namanya tuh laptop dan komputer. Nah, di situ harus di privacy gitu kan ya segi privacy keamanannya supaya tidak masuk iklan-iklan gitu kan ya yang ketika si anak ini akses ya di laptop ataupun di internet ataupun di gadget gitu kan ya muncul iklan yang sama. Nah, ini harus di privacy ya oleh guru ataupun orang tua. Kemudian ketika si anak diberikan ya untuk media digital ini konsepnya harus banyak yang edukatif ya terkait dengan beberapa
pemahaman ya terkait dengan tema ya kemudian dengan moralitas yang nanti kita ingin tanamkan kepada anak. Kemudian harus dicari ya kontennya yang sederhana ya, kemudian bebas iklan ya, kemudian untuk pembelian aplikasi kalau memang menggunakan aplikasi. Ada beberapa di kami yang sudah mencoba ya gitu kan ya membuat aplikasi gitu kan ya. Itu harus bebas dari iklan ya. Kemudian di sini juga memang menyediakan audiovisual yang menarik. Ya, tidak berlebihan untuk anak-anak usia dini. Jadi, seorang guru kalau misalkan kita mau ambil dari YouTube pun gitu kan ya, harus dicari video-video yang sederhana, jangan video yang agak sulit dipahami oleh anak supaya penguatan konsep terhadap materi itu lebih kuat ya. Kemudian harus mengundang interaksi dan partisipasi anak ya. Kemudian harus juga eh, kita ya menetapkan durasi waktu ya. Jadi durasi waktu untuk menonton terkait dengan materi itu berapa menit. Jangan satu hari ya nonton terus tidak ya. Tetapi di situ juga kita harus menetapkan berapa menit si anak ini harus melihat gitu kan ya video sebelum nanti kita terangkan melalui beberapa media yang ada di sekolah kita. Nah, di sini juga harus disesuaikan dengan kurikulum. Jangan asal Bunda setelkan video. Mohon maaf nih, kadang ada juga yang sebatas untuk pemenuhan, mungkin akreditasi atau apa gitu kan ya. Jadi ngedadak gitu, ya. Tidak tidak dalam konteks pembelajaran yang sudah dimasukkan ke dalam kurikulum. Nah, itu tidak baik seperti itu karena di situ kan tidak kontinu ya, sehingga si anak ini akan kaget ketika si anak ini diperkenalkan tiba-tiba gitu dan nggak ini ya, nggak masuk di dalam program. Nah, kalau bisa ya untuk anak ini ya ketika misalkan kita sudah membuat program di dalam kurikulum ya di situ kan ada menggunakan digitalisasi ya. Nah, di waktu kapan si anak ini menonton ya, kemudian tema apa, kemudian videonya seperti apa, itu harus disortir dulu oleh si guru supaya nanti dilihat dulu apakah si video tersebut itu cocok atau tidak ya. Kemudian mendukung interaksi sosial dan kolaboratif. Nah, di sini ada beberapa apa namanya tuh video-video yang nanti akan mendukung si anak. Coba misalkan eh, apakah yang kamu lihat gitu kan ya. Nah, nanti kan ada gambarnya gitu kan ya. Ada apa namanya tuh kegiatan-kegiatan yang memang di situ misalkan kayak menarinya, ada yang kegiatan berceritanya ya. Itu nanti harus disortir supaya nanti di situ betul-betul si anak bisa memahami konsep-konsep yang nanti kita ingin tanamkan kepada anak ya. Kemudian ada beberapa persyaratan ya media buatan anak. Nah, di sini ya media yang dibuat oleh anak itu harus mudah. Di sini saya eh, apa setelkan ini aja ya, langsung ke video sebentar supaya lebih lihatnya di video itu lebih mudah. Foto mana? Videonya di dalam PDF apa di luar teh? Di luar, Bunda. Oh ya, berarti kita Sebentar. stop share dulu ya yang ini ya. Oh iya, Oke. stop share dulu. Baik, teman-teman Saya sambil buka menunggu dulu. ya, sambil menunggu Teh Cucu membuka, saya mau spotlight satu peserta ini yang dari tadi em, on cam gitu ya, menyimak dengan seksama gitu ya. Nah, ini Ibu, Ibu dari mana? Boleh dikirim. Sebentar. I- Ya, Bu Yuli ya, Bu Bu Yuli. Oke. Ya, ya, teh. Ya, nggak apa-apa. Teh Cucu sudah siap. Sudah, Bunda? Oh iya, sebentar. Saya sudah terlanjur men-spotlight Bu Iya, Yuliati. iya, iya, Bu silakan. Yuliati dari mana Bu? Saya ini ya. Sudah saya unmute dulu Bu. Ya, ya Bunda, saya dari Kabupaten Bogor. Baik, Kabupaten Bogor tadi Ibu dari PDA.
Ya, PDA Ya, Kabupaten Bogor, betul. baik, Bapak Ibu, teman-teman, ini adalah contoh pimpinan yang baik. Kami merespek dan menghormati Ibu. Bu Yudiati nanti akan mendapatkan satu buku ya. Oh, Ya, ya. Alhamdulillah. Terima kasih Oke, Bunda. ya. Nanti nama-namanya kita umumkan. Silahkan japri ke siapa nanti kita sampaikan ya. Terima kasih Ibu sudah memberikan contoh yang baik. Ya, sama-sama Bunda. Ya, silahkan Teh Cucu untuk meneruskan. Baik, Bun. Mohon izin untuk share kembali ya. Silakan Teh. Nah, ini Bunda-Bunda bisa lihat di sini ya. Tapi saya stop ya. Nah, ini Bu, ya, karena di kami itu untuk pelajaran kita menggunakan kurikulum Merdeka, di mana anak-anak ini pada setiap harinya itu mereka menghasilkan ya kegiatan pembelajaran yang berbeda. Kebetulan di kami ini lagi temanya cita-cita Bu. Ya. Nah, yang kita awal itu lagi ada profesi, ya, profesi yang ada di lingkungan. Sehingga di sini ya anak-anak nanti dibawa pemahaman ya, pemahaman terkait dengan profesi yang ada di sekitar. Bahkan kami Abang bikin apa, Abang? menghadirkan ya, menghadirkan Abang bikin langsung apa? profesi seperti Bikin tentara apa? gitu kan ya, polisi Oh, gitu topi ya. Nah, polisi. itu setelah anak itu memperoleh pengetahuan gitu kan ya terkait dengan profesi yang ada di lingkungan gitu kan ya, melalui cerita dulu, melalui eh, kunjungan dari tentara dari profesi gitu kan, beberapa profesi tentara, polisi dan sebagainya. Nah, baru mereka itu membuat gitu kan ya, membuat beberapa karya yang menurut mereka itu dia mau buat seperti yang dicita-citakan. Saya misalkan ingin cita-citanya sebagai dokter. Nanti si anak ini akan membuat planningnya itu membuat baju dokter, ya. Jadi kami itu membuat kegiatan pembelajaran itu disesuaikan dengan apa namanya tuh plan ya, kemudian proses dan evaluasi masing-masing anak. Sehingga hasilnya itu tidak seragam. Karena kami itu kan udah project based learning ya, di mana di awal sudah diberitahu kepada orang tua gitu kan ya. Di kami itu tidak ada istilahnya itu kegiatan yang menggunakan buku LKS, itu tidak ada ya. Di kami itu sudah menggunakannya itu betul-betul project yang dimana keseharian si anak ini mereka menentukan ide dan gagasannya itu sendiri-sendiri. Makanya Bunda mungkin di sini bisa melihat ya, kenapa sih kegiatannya itu masing-masing anak berbeda. Nah, ini satu anak ini dia ingin jadi ustazah, Bu. Jadi dia bikin baju ustazah. Satu anak ini di paling ujung yang dia lagi bikin apa namanya tuh sepatu katanya. Ini mau jadi pesepak bola, Bu. Mau jadi pesepak bola. Kemudian ini si abang ini mau jadi apa Bu? Lucu, lucu, lucu Bu. Ingin jadi detektif Bu. Ingin jadi detektif. Kalau yang ini mau jadi koki, ini dia ingin jadi polisi. Nah, mereka untuk membuat media yang dibuat oleh anak ini ya, kita akan apa namanya itu sediakan ya media-media tersebut itu yang betul-betul safety untuk anak, sehingga gunting yang digunakan, kardus yang digunakan ini enggak kardus kardus yang Abang gelondong bikin apa, Abang? tapi kita sediakan dulu gitu. Bang Kardus bikin yang apa? sudah bisa dipotong oleh anak ya, Bikin apa? sehingga si anak mudah untuk mengakses. Oh, topi polisi. Ya, ini saya stop dulu. Kembali lagi ya ke sini. Berapa menit lagi saya Bunda, mohon maaf. Ya, 15 menit lagi Teh. Ya, saya harus cepet-cepet ini bentar. Nah, ini ya Bu ya, sudah kelihatan ya. Nah, di sini ya,
Jadi prosesnya yang menyenangkan dan menantang. Sehingga di sini si anak itu akan mengeksplor ya media-media yang sudah kita siapkan. Medianya mereka bisa cari ya sesuai dengan keinginannya dia. Ada yang ngambil plastik, ada yang ngambil apa namanya tuh kardus gitu kan ya. Ada yang ngambil botol bekas gitu kan ya. Ya, kemudian nanti dia akan keluarkan tuh ide-idenya. Nah, guru gitu kan ya, guru sebagai motivator itu bukan berarti si guru itu hanya diem aja enggak. Tetapi nanti ditanya planningnya si anak ini, biasa kan ada beberapa anak gitu kan ya, ada beberapa anak yang dia diem aja. Nah, nanti kita tanya tuh si anaknya, "Abang mau bikin apa?" Gitu. "Abang mau bikin topi," gitu kan ya. Ah, udah belum ambil apa bahan-bahan yang digunakan. Biasanya pakai apa ya Bang? Jadi si gurunya tuh harus cerewet gitu loh Bu. Supaya nanti planningnya dia itu cita-citanya ingin menjadi dokter misalkan. Nah kita tanya sama si anak, kalau jadi dokter ya yang dibutuhkan itu apa saja Bang? Baju dokter. Berarti yang harus dibuat sama si anak itu planningnya membuat baju dulu. Oh baju dulu yang dibuat gitu kan ya. Oh enggak, abang mau bikin ininya dulu stetoskopnya. Kayak anak yang satu tuh yang saya tanya. Ternyata dia bikin stetoskopnya. Stetoskopnya yang dia buat dari apa, Bu? Dari tali sama dari tutup ini tutup aqua bekas, Bu. Dia buatnya. Terus bang yang satu lagi dia ingin menjadi pemadam kebakaran. Pemadam kebakarannya itu Bu dibuatnya dari apa, Bu? Dari aqua bekas ya. Kemudian dia apa namanya tuh balut ya dengan plastik merah gitu kan ya. Kemudian dia strip-stripnya itu dari kertas yang berwarna yang ada di situ ya. Itu jadi pemadamnya ya. Jadi kreativitas anak itu nanti akan muncul ketika si media-media ini sudah kita tata ya. Kemudian bahannya juga di situ kan mudah gitu kan ya, mudah didaur ulang ya. Kemudian nanti bisa juga ya mengaksesnya si anak ini antara anak satu dengan anak yang lainnya mandiri gitu. Jadi enggak terpaku pada satu anak saja. Dan Bu, ya di sini saya lihat media yang dihasilkan oleh anak ini ternyata berbeda-beda. Masing-masing anak ini punya keunikan sendiri. Dan bahkan ketika mereka membuat media tersebut itu ada banyak bahasa ya yang mereka keluarkan, yang mereka kuasai, Bu, ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat ya eh apa namanya tuh media-media yang sudah dihasilkan ya. Saya boleh setelkan video satu lagi nggak, Bun? Silakan Teh, silakan Silakan, Mangga. Oke, oke, baik. Mohon maaf ya. Kalau ini kurang itu, kurang jelas kalau di situ. Nah, ini saya masukkan mana ya si abang tuh? Sebentar. Kan di sini. Nah, ini ya. Sudah kelihatan ya, Bun? Baju pemain bola. Abang Bara bikin apa itu? Baju pemadam. Oh, baju pemadam. Coba masuk nggak? Mana? Nggak usah. Ya. Videonya belum Teh. Mana? Tangannya belum masuk ke sini. Videonya belum tampak. Baru filenya saja dan suara, tapi videonya belum tampil. Oke. Nggak kedengaran ya suaranya ya, Bun? Kedengaran suaranya, em, tapi videonya tidak terlihat. Oh, Ya, coba dibuka dulu, kemudian baru di share screen. oke. Sebentar, bentar. Ini enggak. Ya, coba Teteh share screen kalau sudah kebuka. Ini ya, Bun. Coba dibuka. Baju pemain bola. Abang Bara bikin apa itu? Baju pemadam. Oh, baju pemadam. Coba masuk nggak? Mana? Nggak usah. Sudah terlihat? Berhasil. Nggak kelihatan. Mana? Tangannya belum masuk ke sini.
Tadi sudah terlihat belum, Bun? Hanya filenya aja sama suara, videonya enggak. Sudah. Oh, videonya enggak ya? Ya, jadi videonya dibuka dulu sama Teteh. Kalau sudah kebuka, baru di share screen. Bentar ya. Ya, teman-teman sambil menunggu ya video, Teh Cucu pengen memperlihatkan real bagaimana Merdeka Belajar dengan menggunakan media yang ramah anak. Kita tunggu sebentar lagi ya. Nah, oke, sudah terlihat Teh. Silakan langsung di Sudah ya? ya start. Abang Bara bikin apa itu? Baju pemadam. Oh, baju pemadam. Coba masuk nggak? Mana? Nggak usah. Yes, berhasil. Mana? Tangannya belum masuk ke sini. Tangannya, Masya Allah. Mana? Nih, kita bahas ya. Jadi baju pemadamnya, kemudian Aku bikin baju hang. Oke, ini masuk sini. kita tunggu ya proses es krim terus dia kasih warna Abang lihat sini. Abang Bara lihat sini. Abang lihat sini dulu. Oh iya. Lihat abang. sampai kebakar katanya gitu. Ini sebentar saya stop dulu yang ini ada lagi ya. Dan ini karena waktunya sedikit pun saya langsung ke sini aja ya, yang langsung ke keperagaannya saja. Mangga, silakan nggak apa-apa Nah, Teh, ini aman. setelah iya, setelah apa namanya tuh mereka Nah, ini setelah mereka Bekerja untuk memberi ilmu. Cita-citaku ingin menjadi polisi, siap membela dengan gagah berani. biasa setelah di ujung ceritanya ujung Cita-citaku banyak biasa sekali. ada Ku ingin semacam menjadi pilot ya, atau ya. koki, Alhamdulillah pedagang, pekerja, juga petani. Semoga terwujud saat besar nanti. cabang Dokter, Bara ada cita-citaku ingin menjadi lanjut guru, jalannya ya. bekerja untuk Terus ada juga yang memberi cerita aja, ada juga yang ilmu. Cita-citaku anak ini ingin menjadi mau polisi, siap membela dengan gagah berani. lumayan lama. Jadi, hanya sekedar untuk pengetahuan saja. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahwa media yang kita gunakan ya untuk anak-anak di sekolah itu memang harus kita perhitungkan dulu dari segi keamanannya ya, dari segi safety-nya gitu kan ya, sehingga ya ketika si anak itu menggunakan gitu kan ya, nggak kesulitan. Misalkan kayak kardus gitu kan ya, kardus ketika dia mau potong gitu ya, kita sudah apa buka gitu kan ya dari ujung-ujungnya itu sudah kita siapkan sehingga dia mau jadikan apa kayak kayak si abang Parel gitu kan ya, dia mau buat baju polisi itu kan harus dimasukkan begitu tuh Bu, dia bisa aja gitu kan ya, ada akalnya gitu kan ya, sehingga dia bolongin tuh Bu, bolongin tengahnya ya. Nah, saat dibolongin itu ya, itu kan butuh kardus yang agak lebar gitu kan ya. Nah, sehingga si anak ini tidak kesulitan kalau misalkan si kardusnya itu masih dalam gelundungan gitu, gelundungan maksudnya utuh gitu kan ya, itu agak sulit si anak itu menggunakan. Jadi kita harus persiapan sudah kita buka gitu kan ya lem-lemnya sehingga ditumpuk gitu kan ya, tergantung dia nanti mau buat apa, nanti dia gambar dulu kayak si abang Rizky tuh ya, jadi dia gambar dulu, oh dia mau buat ini sepatu bolanya gitu kan ya, kemudian dia mau mau buat apanya, mau buat tembakannya, walaupun memang masing-masing anak ini
aparatif ya Bu ya. Ada yang memang bentuknya itu bagus gitu kan ya. Ada yang bentuknya tidak bagus. Biarin aja gitu-gitu kan apa namanya itu hasil dia gitu kan ya. Jadi tidak ada di sini yang penilaiannya tuh jelek. Semua kita hargai. Dan apakah semua apa perkembangannya tercapai Bu? Kalau dengan seperti itu tercapai insya Allah Bu. Supaya kita juga memahami bahwa kegiatan pembelajaran di PAUD itu bukan hanya istilahnya tuh drilling dengan baca tulis itu gitu kan ya, tetapi dengan cara gitu kan ya bermain dengan menyenangkan ya dengan kita siapkan media yang ramah anak sehingga kreativitas anak ya bisa berkembang ya sehingga di sini untuk perkembangan ya tiga capaian perkembangan jati diri, nilai agama dan moral, STEM literasi dan numerasi. Ya, oke Bapak Ibu, teman-teman, apakah suara Teh Cucu sudah tidak terdengar? Di saya stop. Oke ya, benar ya. Ya, Tidak ada teh. ya, tidak ada suaranya ya. Baik, teman-teman sambil menunggu Teh Cucu, ada beberapa hal yang nanti kita akan bondingkan ya. Jadi 300 peserta yang ada di sini yang sudah beberapa kali ikut. Yang pertama, teman-teman, tadi sudah disampaikan oleh Tenhida di antara yang hadir ini ada satu saudara kita yang sedang kena musibah di DKI Syah Kertasari ya gitu. Dan kalau dilihat dari foto-fotonya, nanti foto-fotonya saya akan share di grup. Kita akan coba menyatukan rasa gitu ya, menyatukan rasa. Saya akan coba memanggil sambil menunggu Teh Cucu ya, teman-teman, karena materinya belum selesai. Mohon Teman-teman, maaf Bunda, baru masuk lagi, terlempar tadi. oke, Teh Cucu mau Ya, menyelesaikan dulu 5 menit lagi. 5 menit lagi ya. Baik Bunda, Ya, saya oke. share lagi kembali ya. Ya, teman-teman kita tunggu ya. Nanti setelah Teh Cucu selesai, kita akan coba menyatukan rasa dengan satu sahabat kita yang sedang kena musibah dan memang sekolahnya itu eh, tidak bisa dihuni lagi. Gitu. Memang tidak ambruk, tapi seluruh bagian dari dindingnya itu memang sudah retak dan siap untuk rubuh. Gitu. Silakan Teh Cucu untuk melanjutkan. Baik Bunda, mohon maaf ini sedikit lagi ya kawan-kawan ya. Tadi yang di awal itu untuk persyaratan media buatan anak ya tadi sudah kita lihat bahwa di situ juga harus bisa gitu kan ya kita menyiapkan media yang mendorong kreativitas dan eksplorasi diri anak ya. Kemudian adanya dukungan dari guru ya atau orang dewasa di sekitarnya ya. Kemudian media yang dibuat oleh anak juga harus mengembangkan keterampilan motorik halus dan kasar. Nah, di sini ya untuk teman-teman semua ya para guru yang ada di seluruh Indonesia ada beberapa langkah-langkah ya untuk menyiapkan media pembelajaran yang ramah anak. Pertama, identifikasi kebutuhan anak. Kebutuhan anak itu apa? Ya, kalau misalkan kita satukan dengan apa tema yang nanti kita akan sampaikan kepada anak, berarti kebutuhannya apa? Oh, kalau misalkan butuh kardus, berarti kita harus menyiapkan kardus ya. Kayak misalkan untuk profesi gitu kan ya, dibutuhkan kardus-kardus yang besar, bukan kardus-kardus yang kecil. Berarti kita harus mencari gitu kan ya. Oh, kardus apa yang harus kita apa sediakan? Misalkan kardus bekas Indomie, kardus bekas snack gitu kan ya. Kita akan satukan di situ. Lalu misalkan untuk aksesorisnya, apa saja yang kita butuhkan dari kebutuhan apa media yang nanti kita akan gunakan untuk anak. Misalkan tadi ada botol bekas, ada stick es dan sebagainya. Ya, jadi berawal dari kebutuhan nanti yang akan digunakan, barulah kita akan mencari ke apa media-media tersebut itu supaya nanti kita bisa tata di kelas. Kemudian pemilihan media yang sesuai, ya. Tadi kembali lagi ya, karena kita temanya adalah profesi gitu kan ya, bukan berarti gitu kan ya kita asal aja gitu kan ya menaruh beberapa media, tetapi kita harus ini pikirkan yang digunakan itu untuk profesi apa saja yang dibutuhkan. Oh, dia butuh untuk pakaian. Pakaian berarti kan kita butuh plastik-plastik yang memang nanti mereka bisa
bisa hias ya, karena mereka banyaknya menggunakan plastik juga, banyaknya menggunakan kardus juga ya, karena memang sifatnya itu kan memang butuh untuk penggunaan baju ya. Nah, kecuali memang untuk aksesorisnya, ada topi, ada senjata. Nah, itu juga nanti kita akan sesuaikan apa saja yang nanti kita butuhkan. Oh, untuk pernak-perniknya, misalkan untuk kertas warnanya ya. Kemudian nanti juga si anak juga harus melukis ya, harus menempel gitu kan ya, butuh juga nanti si anak kayak tadi yang mau jadi ustazah gitu kan ya, dibutuhkan juga sedotan dan yang lainnya itu nanti dari media-media yang ada ya, dari media-media Lutspat yang sudah kita sediakan. Kemudian menguji keamanan media tadi ya, ketika misalkan si anak itu memakai pakaian profesi tersebut itu pakaiannya bisa kokoh, bisa kuat gitu. Jangan yang asal ditempel-tempel saja ketika misalkan peragaan udah brudul semuanya. Enggak seperti itu. Jadi nanti kita juga harus melihat keamanan dari media tersebut ketika sudah dibuat oleh si anak. Kemudian penerapan dan evaluasi penggunaan media. Dicoba dulu ya, dicoba dulu ketika sudah selesai kering gitu kan ya. Besoknya gitu oh sudah bisa digunakan. Nah, nanti kalau misalkan mau pas peragaan ada yang tepat satu gitu kan yang bisa lebih ditekan kembali ya. Jadi di sini ada beberapa langkah untuk menyediakan media pembelajaran yang ramah anak yang nanti bisa bunda-bunda semuanya ambil ya untuk dilakukan di sekolahnya masing-masing ya. Jadi ternyata Bunda ya menyiapkan media yang ramah anak ini bukan suatu hal yang sangat sulit, tetapi suatu hal yang sangat mudah, tinggal ada niat dan ada keinginan kita untuk mencari ya, mencari media-media yang ada di sekitar dan ternyata itu luar biasa bisa mengasah kreativitas anak. Sekian dari saya ya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Barangkali di sini kawan-kawan mau ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Terima kasih Bunda Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah jelas ya teman-teman ya. Nanti kita akan coba membagi dan share materinya. Kalau videonya boleh dilihatin nggak Teh? Boleh di-share juga atau memang itu untuk internal dari UMC? Kalau videonya Untuk ya internal ya. videonya kebetulan ada beberapa orang tua yang memang tidak menginginkan gitu. Untuk Ah, videonya baik, mohon maaf, mungkin untuk baik. materinya boleh begitu. Baik, baik. Terima kasih, Teh. Oke, teman-teman, dari yang raise hand ada dua, Bu Nining dengan Bu Ernawati. Tetapi kita coba akan membaca chat dulu. Ini menarik, Teh Cucu. Dari Bu Dewi. Dari Bu Dewi, untuk waktu pembelajaran, seperti yang di contoh video tadi, berapa lama? Apakah hanya satu Mm-mm. hari atau dilanjutkan beberapa hari berikutnya jika belum selesai? Ya, itu perwakilan dari yang di chat. Silakan dijawab dulu, Teh. Oke, baik. Terima kasih ya untuk Bunda Dewi dan kawan-kawan semua. Karena di kami itu memang project based learning itu dilaksanakan selama 2 minggu. Jadi itu tidak dilakukan hanya 1 hari. Kalau 1 hari kebayangkan Bu bagaimana ya. Memang ada proses yang sangat panjang di situ. Dan memang kita juga butuh waktu ya dalam memahamkan anak supaya anak itu bisa langsung eksplor, bisa menuangkan ide-ide dan gagasannya saat mereka bermain di kelas ya. Yang pertama yang kita lakukan itu adalah mereka dibawa untuk pemahaman dulu ya bahwa cita-citaku itu menjadi apa. Jadi kita nanti akan memberikan pemahaman melalui video ya dari beberapa macam profesi. Nah, setelah mereka menonton begitu kan ya, di hari berikutnya ya kita nanti akan hadirkan profesi-profesi yang nanti kita bisa kerjasama ya. Contohnya yang tadi ya ada tentara, kemudian ada juga polisi, ada juga apa dokter ya yang datang ke sekolah kami ya, yang nanti teman-teman itu bisa mengamati langsung gitu, mengamati seperti apa sih pakaian yang digunakan oleh polisi, pakaian yang digunakan oleh tentara. Itu sebagian saja, tidak semua profesi. Karena profesi-profesi sebelumnya itu kita perlihatkan melalui video dulu.
Nah, nanti di hari berikutnya ya setelah itu nanti kita akan bawa si anak-anak itu di dalam kelas gitu kan ya. Nah, kita sudah siapkan tuh media-media pembelajaran yang Bunda tadi lihat ya, ada 4 pojok gitu kan ya, ada 4 pojok yang nanti kita siapkan. Nah, si anak itu kita akan tanya planning dulu di circle pertama itu kita planning dulu. Si anak ini plannya mau membuat apa cita-citanya. Nanti di situ cerita dulu kalau 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 apa dokter itu seperti apa? Apa sih yang digunakan oleh dokter ketika dia bekerja? Oh, pakaiannya, Bu, pakaiannya. Kemudian apa saja aksesorisnya? Jadi si anak itu bercerita dulu. Kalau dokter itu begini begini. Nah, dokter itu ngapain? Si anak harus tahu ya si dokter itu ngapain. Nah, nanti si anak itu cerita tuh si dokter itu apa sih pekerjaan dokter itu? Ya, jadi si anak itu bukan hanya tahu eh apa namanya tuh bajunya saja, tetapi profesi seorang dokter itu dia ngapain aja. Nah, si anak nanti akan menjelaskan, oh dokter itu, oh ini Bu, apa namanya tuh meriksa katanya. Oh meriksa, meriksa siapa gitu kan ya. Oh meriksa orang sakit gitu kan ya. Apanya yang diperiksa? Ininya Bu nih katanya. Iya perutnya, terus apanya lagi? Oh ini, ya itu diperiksanya pakai apa? Itu Bu, yang apa yang digantung di sini itu. Oh, stetoskop namanya. Oh, berarti si anak udah paham tuh. Berarti ketika saya cita-cita ingin jadi dokter, oh cita saya itu akan membuat apa saja yang nanti akan saya buat. Oh, bajunya, stetoskopnya. Terus apa lagi di situ? Pakai topi nggak kalau dokter? Oh, nggak pakai topi kalau dokter. Kalau susternya, nah ada yang anak-anak yang anak perempuan yang satu lagi saya tanya, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi suster, Bu. Suster. Dia buat tuh susternya itu. Dia buat topinya, topi susternya, dia buat bajunya. Jadi ini semuanya tidak dilakukan hanya satu hari, tetapi berkesinambungan. Jadi satu kesatuan yang utuh karena ini project. Jadi project itu Bu, ada yang dilakukan hanya satu hari saja. Jadi misalkan dia cuma bikin pistolnya aja, ya. Nah besoknya lagi nanti dia buat apa? Ya, itu nanti dia buat bajunya. Nanti besoknya lagi nanti dia buat apa? Oh sepatunya, gitu kan ya. Jadi ini tidak satu hari langsung blak jadi, tapi ada proses di mana si anak ini butuh pemahaman dulu, ya explore dulu, yang dia pahami terkait dengan cita-cita itu apa saja, baru nanti kita akan hadirkan melalui kunjungan langsung gitu kan ya dari profesi tersebut ke sekolah. Setelah itu nanti kita bawa si anak itu ke dalam kelas, kemudian dia bercerita dulu gitu, yang dia pahami si dokter itu ngapain aja, apa saja yang sudah diamati oleh dia, ya tugas dokter itu seperti apa, baru nanti berikutnya mereka buat. Seminggu itu membuat baju dan seminggunya itu untuk pemahaman. Begitu ya. Oke, menarik ya. Oke, jadi teman-teman, mungkin gambaran dari cerita Teh Cucu tadi bisa diimplementasikan pelan-pelan. Artinya tidak ada yang instan. Mie saja harus Iya, direbus betul. dulu ya baru bisa dimakan, walaupun namanya mie Betul instan benar. gitu ya. Oke, terima kasih Teh Cucu. Gambaran awal di pertanyaan Sama-sama. pertama. Kita coba ke Teh Ernawati. Oke, Teh Ernawati, kita akan spotlight ya teman-teman. Silakan sayang untuk menyampaikan apa yang akan ditanyakan. Baik, terima kasih Cucu sama Bu Nurul. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin tanya Bun, tadi saya sudah simak dengan baik terkait media-media pembelajaran yang harus disiapkan, relate dengan apa pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Jadi kita memberikan apa namanya keleluasan ke anak, minat dan sebagainya sehingga anak bisa memilih media yang dia inginkan. Satu itu ya. Kemudian tadi terkait PJBL dan saya berarti kan ketika PJBL itu ada timelinenya ya Bun ya. Dan waktunya itu eh, tidak dibatasi gitu sesuai dengan kebutuhan yang atau capaian pembelajaran yang akan kita tuju gitu ya. Nah, apakah PJBL ini timelinenya sama juga dengan kegiatan P5 apa ya kok kurikuler? Apakah timelinenya sama seperti itu dan nanti goalsnya pun sama gitu? Dan untuk proses asesmennya itu sendiri, Bun, kayaknya agak kesulitan ya saya tadi kan ketika tadi di kegiatan PJBL asesmennya itu kita tetap 3 CP itu harus masuk, kemudian tidak ada anak yang belum muncul, semuanya harus muncul. Hanya saja mungkin si gurunya itu kita harus jeli
untuk prosesnya ya Bun ya, untuk prosesnya itu setiap anak otomatis berbeda. Ada anak yang mungkin dia sudah kreatif nih membuat baju sendiri, ada yang, nah itu mungkin di narasinya mungkin ya Bun ya, yang harus kita kembangkan terkait asesmennya. Mungkin seperti itu ya Bun ya. Emang agak Iya. kesulitan tuh untuk narasinya kalau untuk saya sendiri ya, karena ya kita kan harus menyesuaikan dengan beberapa anak itu terkait prosesnya seperti itu Bun. Mungkin ada tips and triknya bagaimana dengan narasi yang cukup lugas, singkat, jelas gitu loh Bun. Seperti itu aja Bunda. Terima kasih banyak atas Oke, Baik, baik Bunda. baik. Terima Terima kasih Bu kasih. Ernawati. Kalau TKASBJ teh apa kepanjangannya? Al-Azhar Syifa Budi Jati Bening Bun. Eh, Oke, terima kasih. Oke. Silakan Teh Cucu langsung. Baik, terima kasih Bu Ernawati. Memang untuk di kami itu untuk penilaian ya biasanya itu berkesinambungannya begini. Jadi mulai dari proses Bu, dari mulai proses anak itu ada. Dari mulai belum berbentuk itu kita sudah foto. Jadi kita sampai penuh tuh Bu Tira itu ininya apa nah drive-nya ya. Jadi nanti ada kayak ini apa namanya tuh gambar seri kayak berseri gitu Bu, berseri. Jadi ada proses, kemudian nanti proses 1, proses 2, proses 3, itu nanti setiap anak itu ada, Bu. Jadi nanti kita apa namanya tuh jadwalkan untuk penilaiannya itu 3 anak per harinya. Karena kan nggak mungkin seluruh anak itu dalam 1 hari. Tetapi kita si video maupun foto itu kita sudah ada. Jadi sudah ada tanda di situ itu. Jadi kayak kayak tadi ya ada beberapa anak yang memang kita itu si guru itu nggak bisa diem manis gitu tuh enggak. Jadi setiap anak tuh kita harus tanya, kamu mau buat apa? Ya, ada satu anak dia bilang gini, aku buat ini buat apa namanya tuh sarung tangan gitu kan ya. Sarung tangannya ada berapa? Ada 1. Dibutuhkan berapa sarung tangan? Dibutuhkan 2. Berarti kurang berapa? Jadi si gurunya itu harus mengingatkan seperti itu supaya tadi kembali lagi ya ide dan gagasan si anak itu tercapai. Jadi kita tahu planning si anak ini mau mau buat apa. Jadi kan di situ kan ada plan, kemudian ada proses ya, kemudian nanti kan ada evaluasinya. Sudah belum, selesai belum gitu. Jadi kita tuh harus melihat si anak ini sudah selesai atau belum. Ada di apa di planning yang pertama. Misalkan kayak tadi ya, dia pengen menjadi pemadam kebakaran. Planningnya itu kan dia harus tercapai dong. Apa saja yang dibutuhkan? Oh, bajunya, kemudian alat-alatnya, kemudian sampai dia topinya dan sepatunya gitu kan ya. Nah, itu di dalam seminggu itu dia harus buat, Bu. Jadi nanti dia butuh kayak gimana sepatu? Coba kaki abang yang di ini digambar. Kakinya dia, Bu, digambar, kakinya digambar sama dia gitu. Kayak tadi apa yang yang sepak bola aja gitu kan ya. Nanti dia digambar. Nah, video-video itu, foto-foto itu 1 hari kita punya semuanya, Bu. Punya gitu. Tetapi untuk penilaian nanti di seri itu kita 3-3 per harinya. Dicicil, Bu. Dicicil memang agak berat, Bu. Memang luar biasa ya prosesnya memang tidak instan. Kalau memang sekolah-sekolah yang memang baru gitu, kami juga untuk memahami ini semua itu belum istilahnya tuh belum sempurna banget gitu karena memang dari tahun sebelumnya kami pindah ke apa dari sentra ke apa PJBL ini luar biasa gitu. Jadi butuh proses di mana guru-guru untuk pemahamannya itu luar biasa. Jadi harus memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan merdeka belajar itu. Kalau dulu itu kan kita gunakan 3 kegiatan, 1 pengaman atau misalkan 4 kegiatan gitu. 4 kegiatan itu harus dilakukan oleh semua anak. Enggak begitu ternyata konsepnya, Bu. Ternyata konsepnya itu mereka itu kita siapkan gitu kan ya beberapa apa namanya tuh area gitu, bukan area ya tempat ya kayak tempat begitu gitu kan ya dengan berbagai macam media gitu kan ya. Kemudian yang tadi dibangun dari si anak melihat dulu, mengamati dulu ya apa aja yang sudah mereka pahami terkait dengan profesi tersebut. Baru nanti ketika dia ke kelas gitu kan ya, dia melihat media gitu kan ya. Oh, itu muncul Bu ternyata membuat ini gitu. Jadi ternyata Bu, ada satu anak yang kritis. Begitu? Oh, tidak begitu, Bu. Gitu kan ya. Kalau seperti itu bukannya dokter, Bu, bukan pakaian dokter. Bahasanya tuh ada beberapa anak yang ternyata kemampuan bahasanya bagus gitu. 1 hari itu
ternyata memang di Reggio Emilia yang bisa membangun 1.000 bahasa satu hari ketika di proyek itu benar Bu. Ya, karena muncul dari kata-kata anak yang si anak ini apa namanya itu ungkapkan saat kegiatan di situ. Begitu Bu. Jadi untuk kegiatan penilaiannya itu kita apa bagi ya supaya nanti tidak apa sulit ya. Tetapi kita bukan berarti 3 anak itu kita apa nilai, yang lainnya terabaikan tidak. Kita tetap memiliki dokumen-dokumen yang sebelum jadi sama ada prosesnya supaya nanti ketika si orang tua gitu kan ya ke sekolah bagi rapot atau kita ada asesmen per 3 bulan sekali ya, itu nanti si orang tua paham gitu bagaimana perkembangan anak sebelum dan sesudahnya. Begitu, Bunda. Oke, siap. Oke, Teh Erna ya, mudah-mudahan sedikit bisa menjadi gambaran, tinggal mengelaborasi yang sudah dilakukan di Al-Azhar Jati Bening. Oke, Teh Cucu, sekarang sudah pukul 10:45, mungkin kita kasih waktu ke Bu Nining. Bu Nining? Oke, silakan Bu Nining, Ya, saya add baik. spotlight dulu. Silakan sayang, dari mana dulu? Perkenalkan, saya Ibu Nining dari TK Aisyah 10 Bandung, Kecamatan Bandung. Sukajadi. Ya. Silakan. Izin bertanya, Bu Cucu, terima kasih waktunya Bu Nurul. Mungkin saya ini akan menanyakan dari hal menata lingkungan saja. Ini dalam menata lingkungan itu kan ada bermacam ragam main ya Bu ya. Nah itu teh baiknya kalau pengalaman saya sebelum jadi kepala sekolah itu selama waktu mengajar itu menata lingkungan main itu di awal anak-anak sebelum main. Nah, kebetulan saya sedang berjalan supervisi, Bu. Nah, ada salah satu guru itu menyiapkan lingkungan mainnya itu di pertengahan. Dan anak-anak itu suruh, dulu padahal kan di TK itu kan bermain juga butuh pengawasan ya, Bu ya. Nah, itu baiknya menata lingkungan itu di awal atau boleh juga di pertengahan atau bagaimana. Nah, kemudian satu lagi itu pertanyaan yang pertama ya Bu. Yang kedua mungkin tadi Bu Cucu bilang pembelajaran di sekolah Bu Cucu itu lebih ke proyek ya Bu ya. Nah, ini bagaimana kebetulan di TK saya itu ada buku paket, ada buku majalah gitu. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi tersebut? Padahal Bu Guru itu sudah menerapkan kurikulum merdeka dan ingin melakukan ya proyek lebih ini. Nah, tetapi ada tuntutan untuk ada buku paket, buku majalah. Nah, itu bagaimana? Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, mohon izin langsung menjawab ya Bunda Nurul. Langsung aja, dan Bu Baik, Nining Bunda. langsung bersebelahan saja. Jangan kemana-mana dulu. Iya. Silakan, Teh. Bu Nining, ya di kami juga ada. Memang kan namanya kita di organisasi kapan pasti ada ya Bu ya. Nah supaya nanti kita juga nggak kena juga di organisasi gitu kan ya. Mau IGTK, mau Himpaudi, mau IGRA gitu kan semuanya sama. Itu harus mewajibkan sekolah itu mengambil buku paket. Saya bilang ke kepala sekolah saya gitu kan ya. Buku paket serahkan ke orang tua, itu buat orang tua. Silahkan gitu. Di sekolah tidak ada buku paket gitu. Karena Iya. kembali lagi gitu kan ya, kalau misalkan kita merdeka belajar lah ngapain lagi masih nebelin titik-titik gitu kan ya, narik garis gitu kan ya, mana yang sama mana yang tidak gitu. Kalau gimana mau merdeka gitu kan ya, gimana si anak ini mau ada plannya gitu kan ya, ada rencananya gitu kan ya. Planning si anak ini masing-masing anak itu kan berbeda gitu kan ya, sehingga kalau misalkan buku paket ya nggak merdeka lagi dong Bu sistemnya. Itu tetap kami apa namanya tuh ambil tetapi dibawa pulang begitu. Kalau di sekolah nggak ada pakai buku paket. Kemudian untuk apa penataan lingkungan main, guru kami harus lebih awal datangnya. Saya selalu ke sekolah. Ini mana gurunya belum datang gitu ya, ya agak-agak galak juga ya. Tapi kan memang untuk kebaikan ya Bu ya, gitu kan ya. Kalau nggak begitu sulit Bu, karena mereka juga ketika anak datang itu harus menemani bermain. Jadi si guru itu harus sudah menata lingkungan main sebelumnya. Karena tadi kembali lagi, kalau si anak itu sudah melihat penataan mainnya yang lebih cantik gitu kan ya, kemudian media yang ada juga bervariatif, akhirnya itu akan muncul. Tetapi kalau misalkan belum ditata,
terus ibunya ngomong gitu kan tentang profesi, anak belum ada gambaran ini mau ngapain gitu. Kayak kita dulu zaman dulu waktu kita kecil ya Bu ya, ketika kita main sama teman-teman mungkin ya gitu, nih kita main yuk, ayo gitu, main apa? Yuk kita ke lapangan misalkan, atau yuk kita ke kebun, atau yuk kita ke hutan misalkan. Nah, planningnya itu muncul saat kita melihat media kan Bu. Hmm. Nah, ketika misalkan kalau anak-anak perempuan ya gitu, kalau kalau saya zaman dulu, ketika kita melihat gitu kan ya ada tanaman gitu, ah kita bikin bakso-baksoan yuk, jualan yuk gitu. Ada tanah yang mau diapain? Itu kan planningnya akan muncul tuh Bu. Kalau si anak itu ketika melihat media di lapangan, terus ahanya itu muncul. Tapi kalau medianya belum ditata, ahanya gimana mau muncul Bu? Mau main apa si anak? Ya, jadi sebaiknya penataan lingkungan main ya sebelumnya, ibu gurunya lebih datang awal begitu. Ya, terima Oke. kasih Itu Bu Bu Cucu. Nining. Ya, Iya. terima Sama-sama. kasih Bu Nining. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ya. Oke, teman-teman, sepertinya waktu kita sudah selesai, sudah habis untuk materi yang sekarang. Kita akan bertemu lagi nanti ya di materi-materi berikutnya. Nah, Teh Cucu sebelum selesai saya minta ditemani Teh Cucu di sini. Tadi sudah saya sampaikan berdasarkan apa informasi dari Teh Nida, ada satu sahabat kita yang sedang kena musibah. Oke, Bu Yanti bisa unmute saya? Ya, Bu Yanti dari mana? Ya, Dari Kertasari, benar? dari Kertasari Ibu, Kabupaten Bandung, Bu. Oh, baik. Baik, Oh teman-teman. iya. Ya, kita sebentar menyatukan rasa dulu. Ada salah satu sahabat kita yang sedang kena musibah. Bu Yanti, TK-nya TK Aisyah Kuntum Mawar, Kertasari, Kabupaten Bandung, Leres. Leres. Ya, sekarang kondisinya bagaimana, Bu, kalau boleh saya tanya? Eh, Kondisinya sekarang Ibu sudah dirubuhkan sebagiannya lagi belum. Alhamdulillah anak-anak masih bisa belajar. Kebetulan Mm-mm. kami punya 2 layanan. Yang Mm-mm. satu Kober dan yang satunya lagi adalah TK Kuntum Mawar. Nah, Mm-mm. kebetulan yang Kober itu kerusakannya tidak terlalu berat sehingga itu masih bisa dipergunakan Ibu Baik, untuk anak-anak belajar. baik. Begitu Ibu. Baik, berarti anak-anak belajar tidak di lokasi atau di gedung sekolah TK ya? Iya Ibu. Di Di mana? di di Kober Bu. Di Di Kober Kober, di berapa? ruangan Baik, Kober. berapa jumlah anaknya, Bu? 44 Ibu. 44. Baik, sekarang sudah ada upaya dari pihak lain untuk membantu atau masih berikhtiar? Masih berikhtiar Ibu. Baik, Alhamdulillah dari IGABA saya sudah dapat bantuan. Kemarin sudah ada dari pengurus IGABA, Alhamdulillah, terima kasih Bu Lela juga sebagai ya, Dikdakmen Kabupaten Bandung sudah mengirimkan uang. baik. Berapa uang yang dibutuhkan, Bu? Berapa dana yang dibutuhkan kira-kira untuk memulihkan itu? Untuk membangun, Mohon. saya belum itu Bu, belum Belum menghitung, tahu. belum Oke, tahu. pasti di atas 100 juta? Ya, Ya. sekitar Ya, oke. seperti itu. Baik, bantuan yang sudah diberikan berasal dari IGABA. Teman-teman IGABA ada yang sudah bergabung? Ya, teman-teman, Apa Ibu jadi tidak ada suaranya? saya ada suaranya atuh. Ada, suara saya terdengar? Nah, sekarang ada Ibu. Dengar Oke, Bunda. oke. Teman-teman dari IGABA, coba raise hand siapa yang sudah hadir di sini. Jadi teman-teman, kita sedang menyatukan rasa di tengah materi tes cucu yang tadi pertanyaan-pertanyaan sudah selesai. Kita ingin membuktikan bahwa kalau ada satu yang sakit saudara kita, semuanya ikut merasakan. Kita buktikan sekarang ya, ada yang sedang berikhtiar untuk membangun kembali sekolahnya. Ketika ditanya butuh dana berapa, nggak tahu karena saking banyaknya dan nggak tahu itu akan datang dari mana ya. Oke, sekali lagi teman-teman IGABA ada yang sudah bergabung? Bisa raise hand? Oke, Teh Lindin dari mana?
Ya, oke Teh Nida. Jadi saya akan memastikan teman-teman IGABA yang akan milat ya Teh Nida Betul. beberapa. Munas, Munas, Bu. Bun. Oke, Munas. Munas. Ya, kapan itu Teh? 26 hingga 28 Oktober. Kalau Baik. IGABA. Ya, Ini mungkin menerusan yang Bu Yanti kemarin dikalkulasi oleh MDMC ya, Bu mm-mm. Yanti. Itu dana yang dibutuhkan sekitar 200 juta, Bunda Nurul. Sekitar 200 juta. Baik, teman-teman, Iya. 200 juta ditanggung oleh satu orang, apalagi yang sedang berduka gitu ya, sedang disayang oleh Allah gitu ya, pasti tidak akan mampu sendirian. Maka mungkin Bu Linin, raise hand, Bu Linin akan menyampaikan sesuatu dari Kabupaten Tasik. Jadi teman-teman IGABA sudah bergerak, MDMC juga sudah bergerak, Aisyah juga sedang bergerak. Bu Yanti, berapapun yang nanti akan terkumpul itu adalah rezeki dari Allah, teman-teman. Yang ada di grup ini, yang ada di kelas ini, mungkin kita akan menyatukan rasa itu, gitu ya. Saya nanti izin akan mengirimkan foto-foto gedung sekolah Teh Yanti ya, yang TK Aisyah Kunto Mawar. Kemudian kami akan kirimkan juga kemana harus memberikan partisipasinya ya, tanda kasih teman-teman. Kita akan berpusat ke Lazismu ya, Teh Nida ya, jadi tidak ke Bu Yanti sendirian. Mudah-mudahan nanti teman-teman semua yang sudah dikumpulkan, oke ini kita PDA Kabupaten Subang mengumpulkan dana melalui Lazismu dan sudah disalurkan. Alhamdulillah. Nah, itu yang kita harapkan ya. Jadi setelah kelas ini berakhir, nanti di grup masing-masing ada beberapa grup yang akan kita kirim ya, nomor rekening dari Lazismu. Teh Yanti, ada yang mau disampaikan sayang? Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dari sahabat-sahabat semua. Terima kasih juga kepada para pengurus PWA Jabar yang telah peduli kepada kami. Mudah-mudahan Allah mengganti semua yang telah diberikan dengan yang berlipat ganda. Begitu Ibu. Amin. Jazakallahu khairan. Terima kasih Bu Yanti sudah semangat di tengah cobaan ya. Jadi kita dukung Bu Yanti ya teman-teman ya dengan kemampuan yang kita punya berapapun jumlahnya silahkan nanti dikirimkan ke Lazismu, nomor rekeningnya akan saya kirim di grup. Baik, terima kasih Teh Nida, terima kasih Bu Yanti, sehat selalu untuk tetap berjuang buat generasi-generasi kita di 25 tahun ke depan. Nuhun sayang. Ya, Semangat. terima kasih juga Ibu. Ya, oke. Teh Cucu masih kita tahan di sini. Karena ada beberapa pertanyaan. Teh Cucu, boleh nggak menerima yang mau studi banding di sana? Teh boleh nggak gitu? Ya, teman-teman ya. Terus caranya gimana kalau boleh? Kayaknya menarik ya kalau berbasis project gitu ya. Belum banyak. Kalau seperti yang Teteh tadi tanyakan. Silakan Teh. Sebetulnya sudah Bun yang di term Sudah. pertama itu ada dari CAI Meja Kuning. Cuman kata Oke. Bu Dekan khawatir apa anaknya stres. Oke. Jadi dibatasi. Memang kalau apa studi banding banyak juga yang mau. Cuman nanti kami tanyakan dulu sama Bu Dekan boleh enggak? Baik. Karena kemarin itu sempat ditutup dulu karena banyak yang ingin tahu gitu tuh Bun. Kasihan Baik. anaknya gitu kata Bu Dekan. Jadi nanti kalau misalkan boleh nanti mungkin berapa orang ya enggak langsung brul banyak Iya, gitu supaya benar. anaknya tetap aman gitu Bunda. Baik. Insya Allah nanti saya sampaikan Bunda. Baik, baik. Terima kasih Teh Cucu teman-teman. Jadi saya ulang ya, jika ingin studi banding boleh nggak? Boleh. Tetapi kita akan menunggu aturan terbaru dari Bu Dekan agar teman-teman, kok ini mak-mak siapa ya datang dari sini berjubel-jubel ya. Mungkin nanti akan bertahap, berapa orang dulu dan jedanya mungkin agak lama. Tapi memang direkomendasikan teman-teman untuk bisa studi banding ke sekolah yang seperti Teh Cucu tayangkan itu. Keren. Hebat. Oke, menanggapi yang tadi ya, Teh Cucu, terima kasih. Kita lihat di grup ya, di apa Sama-sama di chat, Bunda. di chat Teh Nida sudah mulai merespon. PCA Sukasari akan menggalang dana. Lilin Igaba dari Kabupaten Tasikmalaya akan segera dikoordinasikan. Kemudian teman-teman dari luar Jawa Barat, dari Batam, kemudian dari beberapa provinsi
jika bunda-bunda ingin dan berkenan untuk berkontribusi, silahkan ya. Insya Allah nanti rezekinya akan diganti berlipat-lipat. Terakhir, sebelum kita dada-dada bener-bener dada-dada di 8 kelas yang sekarang masih tayang Kaprodi dari UMC yang menunggu mana ini yang akan mendaftar gitu ya di RPL. Hanya 2 tahun kuliahnya ya. Kalau Tunggu saya ya. ya saya boleh kuliah lagi S1 teh karena S1 saya bukan PAUD boleh ya? Iya, Bunda saya juga mah mau mau ikut ikut ya. juga. Saya juga Ayo teh. beneran mau ikut. Oh, kalau Teh Nida ikut jadi siswanya saya akan ikut Teh. Kita akan jadi siswa S1 PAUD. Ya, karena S1 saya bahasa Inggris gitu ya. Oke. Nah, oke teman-teman sekarang kita akan rembukan. Ini benar-benar akan rembukan. Teh Nida saya izin spotlight ya, Teh Nida ya. Ini yang terakhir sebelum kita dada-dada. Sekali lagi, teman-teman kan kelas 8 kelas ini diberikan kontribusi oleh UMC. Jadi narasumbernya walaupun tidak banyak, tidak besar, tetap dikasih apa ya, ucapan terima kasih. Nah, kemarin teman-teman kan ingin ada kelas-kelas selanjutnya. Apakah itu yang khusus inklusif? Jadi inklusif itu benar-benar membahas anak yang tantrum, anak yang apa yang guling-guling, anak yang gigit, anak yang apa itu di dalam satu kelas tersendiri. Dan alhamdulillah narasumbernya sudah dapat, gitu ya. Kita akan ke kelas inklusif dulu. Setelah itu nanti kelas AI katanya di digital ya, Canva AI gitu ya. Jadi biar pintar-pintar. Sekarang apakah teman-teman bisa memberikan masukan? Karena kita nggak punya dana nih, ya Teh Nida ya. Kita nggak ada dana untuk menyelenggarakan ini gitu. Kalau teman-teman misalnya berkontribusi, contoh, tadi sudah saya share, microsite itu ada kontribusi 50.000 jika ingin mendapatkan sertifikat 8 kelas ini, 32 JPL. Nanti uang 50.000 itu akan kita putar untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Teman-teman setuju atau tidak? Silakan chat dan kita lihat di sini. Saya lihat atau Nida lihat Teh Cucu sebagai pihak yang mewakili UMC yang sudah mensupport kegiatan 8 kelas ini. Oke. Oke ya, jadi teman-teman setuju ya. Teman-teman setuju. Nanti Alhamdulillah setuju Buntu. ya, oke. Silakan semuanya chat. 300 orang yang ada di sini sudah keluar beberapa ya. Jadi silakan di chat. Setuju untuk berkontribusi 50.000. Oke ya. Nah, 50.000 itu sekali lagi kita akan gunakan untuk mengapresiasi narasumber yang di kelas berikutnya. Kapan kelasnya? Kita akan rapat dulu ya, Teh Nida ya. Karena tadi pagi di awal kelas banyak sekali yang ngechat di Zoom dan Zoom-nya kemudian ternyata hanya untuk 100 orang. Baik, teman-teman, sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Teh Nida, ada yang mau disampaikan lagi untuk closing statement dan nanti giliran Teh Cucu. Atau sudah cukup, Teh Nida? Penguatan mungkin Bu Nurul, Silakan, Bu Teteh, Cucu, mangga. terima kasih sekali lagi untuk penguatan. Mudah-mudahan di sini hadir juga ya pengurus PDA Majelis Paudesmen. Mudah-mudahan untuk ikhtiar kami dari Majelis Paudesmen PWA Jawa Barat meningkatkan kompetensi dan kapasitas guru-guru Aisyah yang hebat. Jadi kami insya Allah akan mengirimkan surat edaran gitu ya Bu Cucu untuk kepada PDA-PDA Majelis Paudesmen untuk mengirimkan kader-kader terbaiknya ya mengikuti S1 PG PAUD untuk program RPL ya. Mudah-mudahan nanti mungkin mohon informasi informasi RPL ini secara lengkap ya sebagai lampiran surat edaran tersebut gitu ya. Dan ini kan dengan UMC ini kami di periode lalu ya Bu Cucu kita juga sudah terwujudkan gitu ya untuk program beasiswa dari PP Aisyah ya. Iya, Jadi betul, udah betul, berbagai ada kalau tidak salah 15 lulusan dan sekarang sedang mengabdi di TK Aisyah masing-masing daerahnya. Ya, Nah, mudah-mudahan alhamdulillah. ini berlanjut ya dengan program RPL Amin. ini gitu untuk ya kalau disisir ya Bu Nurul kita itu Ya. ini ya
mungkin banyak ya yang belum melanjutkan ke S1 gitu, Ya, atau juga belum linier gitu ya. ya, Apa salahnya kita, insya Allah ini ikhtiar bersama. Sekali lagi baik. terima kasih dan mudah-mudahan terima kasih lagi juga untuk yang sudah yang ada kepedulian untuk saudara kita ya di Kertasari. Mudah-mudahan itu juga sebagai amalan salihan kita, insya Allah segera segera dibangun kembali gitu ya dengan yang lebih baik ya, lebih kuat lagi, lebih Amin, eh, amin. apa yang tadi Bu Cucu sampaikan akan dapat diimplementasikan gitu ya di Baik, sekolah-sekolah dengan baik. keadaan eh, nyaman dan bahagia. Layak untuk anak ya Teh ya. Nah, itulah ya. Oke, siap. Terima kasih Hatur semuanya. nuhun. Sama-sama Bu Cucu. Bunda, terima kasih Ya, banyak. ya. Ya. Oke, masih ada Teh Nida di sini. Silakan Teh Cucu untuk closing statementnya. Baik, terima kasih ya Bunda-Bunda semuanya yang sangat luar biasa. Buat Bunda Nida juga, buat Bunda Nurul yang luar biasa nih Bunda Nurul. Supportnya untuk UMC Bunda. Kemarin juga putra Bunda Nurul datang ke UMC sangat luar biasa. Kami mengundang seribu guru-guru yang ada di Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon untuk mengikuti seminar yang diadakan dan narasumbernya kebetulan juga putra beliau Bunda. Subhanallah. Terima kasih Bunda Nurul yang sangat luar biasa mensupport UMC ya. Dan bunda-bunda semuanya juga terima kasih banyak ya sudah mengikuti ya webinar ini selama kurang lebih 8 hari dan mudah-mudahan saya menginginkan sebetulnya ya menginginkan bunda-bunda tuh nggak puas gitu. Karena kalau puas udah cukup gitu. Nah, kalau bunda-bunda tidak puas ya, saya berharap bunda-bunda nanti bisa mengikuti webinar berikutnya yang tadi sudah Bunda Nurul sampaikan ya untuk webinar inklusi dan AI ya yang memang sekarang itu dituntut ya guru-guru semua itu untuk menguasai ya. Dan inklusi juga sekarang itu memang menjadi bahasan yang utama ya di kementerian karena memang sekolah-sekolah di Indonesia itu harus mau tidak mau harus siap gitu kan ya dengan sekolah inklusi. Kemudian AI juga memang dibutuhkan ya seperti sekarang ini ya kita webinar gitu kan ya walaupun ya memang kita tidak tatap muka gitu tetapi kita juga bisa mengikuti webinar ini secara daring begitu. Dan ditunggu bunda-bunda yang satu lagi ya untuk segera bisa mendaftarkan diri ke UMC ya. UMC ini sudah alhamdulillah gitu karena bekerja sama dengan PWA Jabar ya Bunda Nida terima kasih juga ya sudah bisa gitu kan ya untuk bekerja sama terus berlanjut ya dari tahun sebelumnya alhamdulillah terima kasih ya sudah mensupport kami di UMC untuk bunda-bunda yang memang belum S1 baik yang nanti dari Aisyah maupun yang di luar Aisyah ya kami juga bersedia untuk bekerja sama yang tadi disampaikan oleh Bapak siapa ya lupa tadi saya lupa namanya. Nah, itu nanti dari IGTK ya, dari IGTK Bandung. Silahkan nanti bisa mengkontak Bunda Nurul ya untuk nanti kita bisa komunikasikan lagi Ya, ya untuk Kang kerjasamanya. Dede. Barangkali nanti ada beberapa ya ada beberapa guru-guru yang ada di Kota Bandung yang memang Ya, belum S1 bisa melanjutkan di UMC gitu ya. Jadi ditunggu mumpung ada beasiswa ya untuk ya. Aisyah lumayan Bu 16.800.000 ya itu bukan hal yang sulit mungkin ya insya Allah ya pasti ada kalau kata Bunda Nurul kalau memang kita niatkan untuk ibadah mencari Insya ilmu. Allah. Ya, itu saja Bunda. Terima kasih Bunda Terima Nurul, Bunda Nida dan kasih. kawan-kawan semua yang menjadi peserta di sini. Ya kurang mau apa kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Terima kasih semuanya yang Oke, sangat banyak. thank you Teteh, hatur nuhun teman-teman. Sama-sama Bu. Ini adalah kelas terakhir sekali lagi hatur nuhun, mohon maaf atas seluruh kekurangan ya. Tapi kita akan belajar terus. Dan grup itu kita akan pertahankan untuk kelas-kelas berikutnya. Sekali lagi untuk pemesanan sertifikat dengan kontribusi 50.000 akan saya share di grup setelah ini. Tapi kalau mau input data transfer dulu. Jadi inputnya ditaruh di Google Form. Tidak ada konfirmasi harus ke siapa, karena sistemnya akan membaca. Setelah nanti tertransfer, akan dikirim sertifikatnya lewat email. Paham ya? Jelas ya?
Baik, saya mewakili seluruh jajaran panitia dari Divisi PAUD, ada Teh Yuni, ada Teh Faiza, kemudian mewakili teman-teman yang tidak hadir ya, Teh Nida ya hari ini, mengucapkan terima kasih dan untuk Teh Cucu, I love you so much, terus berjuang dan terus melejit ya bersama UMC. Teman-teman, ayo kita sampaikan sekali Terima lagi kasih terima Bunda. kasih ya dengan bahasa masing-masing. Hatur nuhun. Bunda. Terima kasih Bunda. Semuanya Teh Nida. Oke, teman-teman, love you so much. Kita akan terus bersama-sama ya. Dari Studio 1 Bekasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.